Basa-basahon jala patuhu maha porsial namar sihohot di bagasan rohanan. Pahot jala patuhu maha porsial nami ganupari. Asa terbahen hami mamulus ragam ni akka pangujulan. Saya ajari mahami maka holongi ho dohot akka dongan nami. Asa hupatuduhon hami asini roham dohot tinggan di basan. Saya leon matu hami pakirimong na mangulu. Asa totong marlas miroa hami may mahon harawon ni harajauh. Jala asa tarbain hami mangulahon momon ni rohan di nami sigarupari. Di bagasan kuarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
sampai dengan ayat 10. Mari kita baca secara responsorial. Demikianlah firman Tuhan. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan-perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada kami saka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Bermula nikmat adalah ketetapan Tuhan. Semua orang yang mengatakan kepada bumi yang baik, puji Dia kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Di saat pagi hari menjelang siang hari ini, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena Kau adalah Allah yang setia, Allah yang baik dalam hidup kami, yang selalu setia membimbing kami, setia memberikan kami kesehatan bahkan nafas kehidupan hingga pada saat ini. Tuhan, kami bersuka cita di sini seluruh penyuluh agama Kristen yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir boleh beribadah bersama, beribadah online untuk kami sebarkan kepada bimbingan kami masing-masing di mana kami bertugas sebagaimana penyuluh agama Kristen. Terpujilah Engkau Bapa yang baik dalam ibadah kami saat ini, karena Engkau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah kami ini adalah ibadah ungkapan syukur kami kepadamu, ibadah yang harum dan dupa di hadapanmu. Dan kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, sehingga ibadah kami berkenan di hatimu. Terpujilah Kau Bapa yang baik. Saat ini kami bawa dalam doa Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu buat kami dan juga buat seluruh pemirsa yang mau mendengar. Biarlah hamba-Mu yang Kau urapi Tuhan, Kau urapi bibir hamba-Mu, sehingga firman-Mu betul-betul menyentuh hati orang yang mendengar, menyentuh hati kami, dan menjadi pedoman dan pelita dalam hidup kami, juga terang bagi jalan kami.
biarlah juga Tuhan firman-Mu boleh berakar dan bertumbuh pada hati kami masing-masing, sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Bapa yang Maha Kudus, kami bawa dalam doa Tuhan pilkada serentak yang akan dibawakan di seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember. Biarlah Tuhan yang berkuasa, Tuhan. Engkau yang turut campur tangan untuk setiap petugas, Tuhan. Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan yang daripada Engkau, sehingga setiap petugas bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar demi kesuksesan pemilu yang akan dilaksanakan di serentak di seluruh Indonesia. Tuhan, biarlah kedamaian itu terjadi di bumi kami persada ini, di Indonesia ini. Biarlah Tuhan jauh dari kerusuhan, jauh dari pertentangan, ancaman dan tantangan, sehingga negara kami kuat dalam naungan NKRI dan dalam dasar negara kami Pancasila. Terpujilah Kau Tuhan. Biarlah juga kami pegang kebinekaan tunggal ika itu dalam setiap hati kami, sehingga kami bisa bersatu teguh dalam mewujudkan negara kami ke negara yang lebih baik dan lebih maju juga ke depan. Gereja yang ada di GKP Galungan ini, berkati Tuhan hamba-Mu yang melayani di sini, Bapak Pendeta Silaban, juga seluruh penatua yang boleh memberikan hati pikirannya dalam pelayanan di sini, sehingga mereka bersatu padu dalam melayani jemaat yang ada di sini, sehingga jiwa-jiwa jemaat banyak dimenangkan oleh Kristus. Dan biarlah juga para jemaat Tuhan bisa mau bergandengan tangan dengan para penatua di sini dan mau bersekutu, memuji, memuliakan Engkau, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Biarlah juga nama Tuhan, hanya nama Tuhan yang ada dalam hidup mereka, sehingga Tuhan saja yang boleh diagungkan. Terpuji kemuliaan Kau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasih-Mu, mulai dari awal, pertengahan, bahkan akhirnya nanti. Biar Tuhan turut campur tangan. Kami sadar Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dosa, dan Engkau adalah kudus. Mari kuduskan kami Tuhan sebagaimana Engkau, supaya kami layak menerima berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oh
hapursiyo nami di perdalanan di perlujungan di guru nami na pinasahak mo to kami karena mahami pakulingan ni hatam di bagasan partikyano mau yati maliho. Amin. Baik, damang dainang dari halaman di bagasan Tuhan malang di dia kita adong na manangihon siyan berita na uli sadarion say ditopot Tuhan mari ditok di perbadia mahita sa na hatali debata manusoi haporsyota maperbuguyhon haporsyota asa totok kita di bagasan lasniroha madalani sidalan ta imana ni enet sian buku Samuel sada Samuel 2 ayat 26 sada Samuel 2 ayat 26 di bagasan bahasa Batak hujahan dunia non hujahan Muse di bagasan bahasa Indonesia semua manidokon hatani de matang buku Samuel bidu sada ayat 26 sada Samuel bidu 2 di dalam bahasa Batak alai anggo si Samuel nabasari lam magodam lam hasian ni jahuba do jolma di bagasan bahasa Indonesia. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Damang dainang dari halaman di bagasan Tuhan taripan hatami Tuhan di tomat-tomatna di bagasan kesempatan na dingdanon mamakulingi kita asa tetap kita marhaposan marhojakan di hatari debata di sude parangi di sude akka tindakan ni mulutta takan di luas debata dope kita menggulmit di hasianganon totu ikon hatani debata do nagabe panuturi dinasa parangi manang panggulmiton di mulutta di doibana di surat di bagasan bahasa Indonesia. Tetapi Samuel yang muda itu mari kita garis bawahi ada seorang tokoh yang bernama Samuel. Kalau Bapak Ibu memperhatikan sejarah dari Samuel ini adalah seorang pribadi atau satu-satunya atau orang pertama yang menjadi imam yang bukan suku Lewi, yang mana di peraturan keimamatan di Israel yang bisa menjabat sebagai imam, yang bisa melakukan peribadatan, melaksanakan peribadatan itu di tatanan bait suci harus imam, yaitu harus dari suku Lewi. Namun Samuel adalah orang pertama yang bukan suku Lewi yang menerima jabatan imam pada saat itu. Luar biasa. Dikatakan dalam firman Tuhan, Samuel yang muda itu semakin besar semakin disukai. Saya menyampaikan tema dari firman Tuhan ini menjadi kesayangan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Menurut bahasa Batak, gabe anak hasian, manang gabe halomoan, dijolma nang dijolo di Batak. Jalau do cita-cita ni sudah akan tua-tua, asa gabe halomoan dijolo di Batak. Meladong na tubuh-tubuhan, meloro ak keluarga, pasti dotang yang nama dok. Asa gawe anak halomoan dijolo di debata nang dijolo di joma pasti duitannya. Dan inilah menjadi sebuah teladan bagi kita para anak-anak Tuhan dimanapun kita berada hari ini. Kita mau melihat sebuah pelajaran bagaimana kita bisa menjadi seorang kesukaan, kesayangan
atau bahasa Batak dari ASEAN. Dalam bahasa Batak lam ASEAN ni Jahoba dohot jolma. Saya melihat kalimat bahasa Indonesia ini, saya soroti sedikit, semakin besar dan semakin disukai. Di keadaan manusia atau situasi sekarang ini, banyak orang semakin besar semakin ditinggalkan. Semakin besar semakin sulit untuk dikawani. Semakin kaya semakin tidak bisa ditemui. Semakin tinggi pendidikan semakin susah untuk dihubungi, sehingga membuat batasan-batasan terhadap sesamanya. Semakin tinggi jabatan, ini juga lemar begu mau istilahnya alat Batak. Nampai mangulu dope marung diguna. Alana gedero batasan itu. Semakin tinggi pangkat, ini lagi. Semakin susah juga untuk bisa bersinergi dengan orang-orang yang tergolong orang-orang kecil atau orang-orang bawah. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada sekalian yang kita umat Tuhan, dimanapun saudara berada, sebagai apapun profesi jabatan yang saudara terima dari Tuhan, yang dipercayakan Tuhan, bahwa semakin besar Samuel itu semakin disukai. Adakah kita juga menjadi seperti Samuel ini? Saya sampaikan kita perlu belajar dari Samuel, meneladani sikap dan karakternya. Bukan seperti orang ini, semakin seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa semakin besar, semakin kaya, semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi jabatan, semakin sulit diajak berdiskusi, atau semakin susah untuk bisa bermasyarakat. Itulah kenyataan yang kita lihat sekarang ini. Dan saya berharap kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan hari ini perlu sedikit boleh mengoreksi, apakah kita sudah menjadi seperti seorang Samuel ini. Karena semakin besar dia semakin disukai. Apakah saudara yang semakin besar, semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pendidikan, apakah semakin disukai atau semakin dimusuhi? Ini perlu koreksi kepada siapapun orang, apalagi kita yang menjadi orang percaya dan orang Kristen. Tadi saya sampaikan menjadi kesayangan Tuhan dan manusia. Ada apa kalau sudah menjadi kesayangan Tuhan? Dan saya pastikan Bapak Ibu, karena firman Tuhan mengajari kita bahwa menjadi kesayangan Tuhan ada keistimewaannya. Dan kalau menjadi kesayangan manusia pun ada keistimewaannya. Saya memperhatikan orang kepercayaan pejabat, ini juga istimewa. Bahkan hampir berbeda tuh. Masih kepercayaan sulit juga ditemui, sulit juga diajak kompromi dalam hal-hal yang penting dalam rumah tangga, dalam lembaga-lembaga, bahkan juga dalam kelompok-kelompok. Ngasulit mardobu tuaka persekutuan. Nggak mau bergabung untuk akan asal kita orang kanannya. Kalau kepercayaan betul, belum dia memiliki kekuasaan itu, masih kepercayaan. Misalnya menjadi asisten, kalau asdos asisten dosen, semua nomor big, lagi, semua nomor biung-biung. Orang muse Olah setiap usido, marbiung-biung istilahnya apa? Karena memang begitulah dampaknya kalau sudah menjadi kepercayaan. Kalau kita sudah menjadi kepercayaan Tuhan, luar biasa juga berkatnya. Di dalam Mazmur 127 ayat yang kedua, bahwa Tuhan mempercayakan, bahwa Tuhan menjamin orang-orang yang dipercayainya, dia menjamin kebutuhannya.
Dia menjamin segala sesuatu keperluannya. Mari kita tanya diri kita, apakah kita bisa menjadi kepercayaan Tuhan atau tidak? Apakah tanggung jawab sekecil apapun yang selama ini sudah kita pertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Tuhan? Katakan kita orang percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, apakah Tuhan percaya sama kita? Kita percaya kepada seorang pejabat, tetapi pejabat ini apa percaya sama kita? Nah, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Di dalam tatanan orang Batak, morosahala kepercayaan hasian, natabuan, hapuasan dinipi, moradong raja, adong hasianna, tu hasianna ma hapuasan dinipina, rencana na yung babuat, manang naahape di sakapyo pasti di babuat tu hasian. Jika seorang orang tua punya beberapa anak, saya pastikan, katakan misalnya mereka punya 5 atau 7 orang anak. Dari 5 ke 7 orang anak ini pasti ada satu hasiannya. Dan yang satu ini pasti mendapat seluruh kepercayaan. Tusodoi bawa sudah akan guli-guli di paruluan. Sudah bawa akan rencana. Domo sudah akan sidananan ini teman-teman. Saya pikir juga Tuhan seperti itu. Jika kita menjadi hasian di mata. Dan saya perhatikan juga di kitab Yehezkel, di kitab yang lain, bahwa jika Tuhan merencanakan suatu penghukuman kepada satu bangsa sampai pada satu daerah, pasti diberitahu kepada hambanya, kepada seorang kepercayaannya. Seperti terjadi kepada bangsa Niniwe, dia beritahu kepada Yunus supaya mereka diingatkan. Hanya kepada orang kepercayaan Tuhan sampaikan rahasia-rahasianya. Kita juga saya percaya, jika kita menjadi kepercayaan Tuhan, saya yakin hal-hal yang rahasia bagi manusia, hal-hal yang sulit bagi manusia, Tuhan akan sampaikan bagi kita yang sudah menjadi kepercayaan. Namun gabe hasian. Ketiga, bagi seorang kepercayaan dia selalu bersama dengan yang pemilik kuasa. Dia selalu dekat. Wah hasian. Dan morodak raka udah hoti badan seorang rohat. Jadi itu dia bedana dibuan. Wama ngah haposan, hapuasan dinipi. Jalapot bernama ngatusi rohani seseorang. Soalnya pejabat kami misalnya bupati, mohon maaf saya ambil saya pinjam ini jabatan ini menjadi sampel. Pasti ada asistennya. Sudah dipercaya. Itu dia bupati di situ. Orang kepercayaannya. Dan saya yakin kita juga seperti itu. Menjadi hasil di mata. Di mana Tuhan mau memprogram sesuatu, pasti di situ orang kesayangannya, orang kepercayaannya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Bagian yang terakhir. Bagaimana kita bisa menjadi seorang kepercayaan? Menjadi kesayangan, menjadi gawe hasian. Gawe hasian di Kementerian Agama, gawe hasian di pemerintahan, gawe hasian di persekutuan di arisan, gawe hasian di perkumpulan parmarga, merodak di sihita, ilului terus, ini pembora. Karena jelas tuh merokat teringin lah, contoh maaf ya. Ini sian, selalu dicari. Bagaimana kita bisa menjadi seperti itu? Saya memperhatikan Bapak Ibu, semua yang semakin besar dan semakin disukai itu luar biasa. Nanti kita boleh masing-masing menyelidiki firman Tuhan, karena di dalam Daniel pasal yang 12 ayat yang keempat dikatakan, siapa yang menyelidiki firman Tuhan pengetahuannya bertambah. Jadi kita harus berpatok kepada firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Supaya bisa menjadi hasil kesayangan, kepercayaan, tentu harus sering berkomunikasi. Tentu harus sering berjumpa. Pertanyaan saya bagi kita sekalian, umat Tuhan dimanapun saudara berada, siapapun saudara, dan apapun profesi saudara, sesering apakah saudara berkomunikasi kepada sang pemilik, kepada penguasa seluruh jagat raya ini, supaya saudara dan saya bisa menjadi hasilnya, menjadi kesayangannya. Seberapa sering berkomunikasi? Apakah saudara sungkan atau
enggan berkomunikasi dengan penguasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak mungkin seorang bisa menjadi seorang kepercayaan jika tidak sering berkomunikasi, jika tidak sering berjumpa. Harus tahu sama tahu seseorang yang dipercayai dan seseorang yang mempercayakan. Mereka ini harus hubungan yang seimbang. Mereka tahu sama tahu. Maka kita bangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, berkomunikasi lewat pujian, berkomunikasi lewat pembacaan firman, berkomunikasi lewat doa. Maka kita akan diperhitungkan Tuhan menjadi seorang kepercayaan. Amin. Seberapa sering saudara berdoa? Seberapa sering saudara menyanyikan pujian kepada Tuhan? Seberapa sering saudara membaca firman Tuhan sebagai representasi dari kehadiran Tuhan? Maka itu menjadi tolak ukur bagi saudara dan saya untuk bisa diperhitungkan sebagai orang kepercayaan. Saya heran jika orang Kristen tidak pernah atau jarang membaca Alkitab. Sangat bahaya sekali Bapak Ibu jika kita tidak membaca Alkitab sebagai orang Kristen. Dan saya tidak yakin saudara bisa nanti masuk di tempat yang kita idam-idamkan itu jika saudara tidak paham firman Tuhan. Ada 66 kurikulum pendidikan rohani kita, yaitu 66 kitab. Seharusnya jika memang mau dekat dengan Tuhan, 66 kurikulum pendidikan rohani ini, ya haruslah, kalau tidak bisa menguasai, minimal mengetahui. Maka saya yakin jika ini kita paham, kita bisa menjadi kesayangan, menjadi kepercayaan. Yang kedua, supaya kita bisa menjadi siap. Kalau saya perhatikan dalam hidup sehari-hari, jika seseorang ingin mempercayakan sesuatu kepada orang lain, dia tidak sembarangan memilih. Harus teruji orangnya, harus jelas integritasnya, dan harus bisa menjaga rahasia. Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa firman Tuhan mengajak kita untuk bisa menjadi pribadi yang khusus dan istimewa. Tadi saya katakan yang pertama, biarlah kita suka berkomunikasi, berjumpa dengan Tuhan. Bangunlah pergaulan dengan Tuhan, bangunlah hubungan yang khusus dengan Tuhan. Karena orang-orang yang membangun hubungan pergaulan yang khusus dengan Tuhan luar biasa diangkat oleh Tuhan. Ketika Henokh di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 24, ketika dia bergaul karib dengan Tuhan, dia diangkat luar biasa. Dia yang membangun pergaulan itu dengan Tuhan. Dan Tuhan ingin, dan Tuhan rela menurunkan dirinya menjadi sahabat bergaul dengan kita. Untuk itu, jadilah kita sekalian menjadi pribadi yang semakin disukai, bukan semakin dijauhi. Jadilah kita menjadi pribadi yang suka kepada Tuhan, dan Tuhan mengakuinya, seperti yang terjadi yang dicatat oleh kita Ayub. Bahkan Tuhan pamer kepada iblis karena Ayub memiliki pribadi yang luar biasa. Demikian firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Kita berdoa sekalian supaya kita menjadi kepercayaannya Tuhan, kepercayaannya orang-orang yang memiliki power di bumi ini, menjadi kepercayaan kelompok, menjadi kepercayaan lembaga dan organisasi, di mana Tuhan izinkan kita boleh mengambil bagian dalam lembaga-lembaga tersebut. Mari kita berdoa. Bersyukur kami Tuhan atas kemurahan-Mu. Engkau izinkan kami boleh belajar dari firman-Mu, supaya kami semakin disukai, semakin dirindukan. Di mana saja Tuhan izinkan kami boleh bernaung dalam satu lembaga, dalam satu organisasi
atau dalam persekutuan, dalam kelompok-kelompok yang Tuhan perkenankan, boleh ada terbentuk di bumi yang Tuhan izinkan kami boleh diami, di bumi Samosir yang kami cintai ini Tuhan. Terpujilah Engkau, kami mau belajar sebagaimana firman-Mu mengingatkan dan menasihati kami hari ini. Biarlah kemurahan-Mu, hikmah-Mu menguasai dan terus memimpin kami sampai kami masuk kepada kehendak Tuhan untuk boleh kami menerima perkenanan-Mu. Terkhusus kami dalam kelompok penyuluh agama Kristen non PNS di Kementerian Agama Kabupaten Samosir. Kami menyadari keterbatasan, namun kami juga percaya Tuhan sanggup memberkati dengan hikmat marifat-Mu, sehingga Tuhan akan tuntun kami kepada kemurahan dan kebajikan-Mu. Kami bersyukur juga Tuhan untuk hari ini dalam persekutuan ini. Engkau memberkati kami dengan sukacita dan sehat. Dan kami berdoa juga untuk siapapun yang mendengarkan firman-Mu. Izinkan mereka menjadi kepercayaan Tuhan, menjadi kepercayaan di mana mereka berada. Siapapun yang mendengarkan firman-Mu, berkatilah mereka dengan hati yang rindu, mengalami Tuhan terus-menerus. Terima kasih untuk gedung, untuk gereja GKPI Galungan ini. Kami boleh menyampaikan berita kebenaran-Mu kepada seluruh dunia melalui gereja ini. Mari Tuhan memberkati. Lebih lagi fasilitasi gereja ini. Sidang jemaat-Mu bertambah-tambah. Bahkan para hamba-hamba-Mu perlengkapi fasilitasi untuk melayani-Mu lebih lagi, lebih dari apa yang mereka pikirkan. Berkati seluruh umat-Mu yang bernaung di gereja ini. Berkati mereka melimpah-limpah apapun yang dikerjakan, usaha apapun yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan kami akan akhiri persekutuan ini. Kemurahan kebajikan-Mu terus menerus untuk kami nikmati sampai Tuhan Maranatha datang kedua kalinya. Amin. Mari kita bersama menutup doa kita. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Asli rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong di rohani di mata ama, dohot pastoran itu di purbadia. I mana mendongani mengaramoti tasabutna, siapik kion rasiran oleh mana Tuhan Yoni.